Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam acara kita belajar bersama tentang firman Allah. Minggu yang lalu kita bicara tentang tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan kehendaknya. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan kepada Allah dan kehendaknya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kesempatan ini yang Kau beri bagi kami untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti, memahami, dan mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami akan berbicara tentang ketaatan kepada-Mu ya Allah di dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskanlah hati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah sudah menuntun saudara dan saya dalam suatu hal yang telah ditunjukkan kepada kita dan kita menolak untuk mengikutinya, tentu Allah tidak akan menuntun lagi, mengarahkan lagi, menunjukkan lagi jalan yang saudara akan tempuh. Oleh karena itu, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan bahwa ketaatan kepada kehendak Allah yang sudah kita ketahui sangatlah penting agar kita mendapat menerima bimbingan dari Allah untuk selanjutnya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya mendapatkan pengertian tentang kehendak Allah itu? Allah mengatakan kepada kita, mari kita lihat Mazmur pasal 37 ayat 31. Demikian dikatakan, Taurat Allah di dalam hati, langkah-langkahnya tidak goyah. Kalau Taurat Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah karena Dia menuntun kita. Di dalam Mazmur 105 dikatakan, firman Tuhan adalah suruh bagi jalanku dan terang bagi kaki. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, Allah menuntun kita melalui firman-Nya dan Allah menerangi kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya, dan tidak hanya sekedar membebaskan, tapi tetap melanjutkan bimbingannya kepada saudara dan saya untuk senantiasa hidup berkenan kepada firman-firman-Mu yang tersingkap memberi terang, memberi pengertian kepada orang yang pengalaman. Saudara dan saya sebagai bayi rohani belum pernah banyak pengalaman, Allah memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Firman-Mu yang tersingkap memberi terang, memberi pengertian kepada orang yang tidak pengalaman. Allah memberikan terang kepada saudara dan saya. Allah memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Oleh karenanya, bagi kita bersama-sama di dalam Tuhan, mari kita melakukan untuk mengetahui kehendak Allah, yaitu mendengarkan kasih setia Tuhan setiap saat. Dan kemudian bagi yang kurang berhikmat, mintalah kita hikmat pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, bagi saudara kita yang hikmat, mintakanlah kepada Tuhan supaya berhikmat. Orang yang berhikmat hanya bisa dimiliki dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbaiki hubungan pribadi dengan Allah, dengan melakukan kegiatan rohani yang berkaitan dengan waktu teduh, waktu mendengarkan firman Tuhan, waktu merenungkan firman Tuhan, waktu membaca firman Tuhan. Semua Allah berkati karena Allah menuntun saudara dan saya untuk senantiasa menjadi alatnya di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama dari Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, ajarlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Inilah doa Daud yang meminta kepada Tuhan untuk senantiasa memberitahu jalan Tuhan, memberitahu kehendak Tuhan, mengajarkan jalan-jalannya kepada Daud. Dan itu kita boleh lakukan. Kita minta Allah memberitahukan jalan yang harus kita ikuti, memberikan pengertian kepada kita apakah kehendak Allah itu, dan menuntun kita berjalan di dalam kebenarannya dan mengajar kepada kita, sebab Dialah yang menyelamatkan kita, dan kita perlu hari lepas hari menantikan kuasa Tuhan dinyatakan melalui kasih setianya yang selalu diberikan kepada kita. Ingat ratapan 3, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru tiap hari, rahmat-Nya setiap pagi. Allah memberikan kasih setianya kepada saudara dan saya, menuntun kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, ada prasyarat atau syarat
Bagaimana saudara dan saya dapat menemukan kehendak Allah? Ayat ini terkenal. Saya sudah berapa kali berbicara tentang ayat ini. Rom 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Ini Paulus nyatakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Kekudusan diri kita, persembahan hidup kita secara menyeluruh. Seperti tadi dikatakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Allah menontonkan kepada kita contoh yang dinyatakan. Dan syarat sekarang kembali diingatkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kemudian ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Hidup dalam percabulan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kejahatan kekejaman. Namun Allah berkata, tetapi perbaruilah budimu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi lakukanlah pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah menghendaki saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Allah menghendaki saudara dan saya memperbarui budi kita, sehingga kita dimampukan untuk membedakan mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah syarat supaya saudara dan saya mampu mengerti tentang kehendak Allah. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, siapa yang dijanjikan akan membimbing saudara dan saya? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya akan mengingatkan semua yang pernah dikatakan Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hukum-hukum Allah yang telah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati saudara dan saya akan selalu memimpin saudara dan saya untuk mengampuni, memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Allah memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran Allah. Oleh sebab itu, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita memenuhi syaratnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada janji Allah, ada syarat, dan ada hasil. Saudara dan saya akan menikmati hasilnya mengetahui kehendak Allah. Saudara menikmati janjinya bahwa Allah akan menuntun kita, Allah akan mengajar kepada kita. Saudara diminta memenuhi syaratnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Allah memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah akan senantiasa menuntun kami melalui ketaatan kami kepadamu untuk mengetahui kehendak Allah. Engkau berikan syarat kepada kami ya Allah untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memperbarui hidup kami untuk dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.